Puji Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah, sekalipun harus di rumah masing-masing, situasi yang berbeda. Tapi kita mau percaya hadirat Tuhan tetap ada bersama kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat kesempatan yang sudah Engkau berikan untuk setiap kami. Kami masih bisa beribadah pada hari ini. Itu semua karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna buat setiap kami Bapa. Kami percaya sekalipun kami harus beribadah di rumah masing-masing, di tempat yang berbeda, kami percaya hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kau menyentuh setiap hati kami, Kau menyertai ibadah kami Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Kau menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dekat padamu itu rinduku.
siap untuk memuji Engkau dengan sukacita penuh ya Bapa. Haleluya, amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Katakan, hanya Kau itu. Amin.
Allah sumber, Tuhan Tuhan bagianku, Bapa. Katakan Allah sumber, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku bagianku, Yes, puji Tuhan, hadirat Tuhan sangat nyata pada kita saat ini. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu
berjalan dalam ketakutan. Keadaan hidup kita membuat kita takut. Kita hidup di dalam kemustahilan. Tapi melalui pujian ini, kita mau memperkatakan iman kita bahwa Tuhan selalu menopang, bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Dia menetapkan janji-janjinya bagi kita. Dia akan menggenapi janjinya pada waktunya. Tidak perlu kita takut. Tuhan berkata tidak usah kita takut, tidak usah kita gentar, karena Tuhan Allah di dalam hidup kita selalu menyertai. Kita pujikan lagu ini sebagai perkataan iman kita. Haleluya. Katakan kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Yang berjanji tak sekali kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas kehadiran-Mu pada hari ini, pada setiap kami. Kami siap ya Bapa mendengarkan firman-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya hamba-Mu penuh dengan hikmat dan memperkatakan Bapa apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan Engkau juga menyertai, memberkati kami sebagai jemaat yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa tertanam dalam hati kami, dan firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, setiap janji-Mu yang Engkau nyatakan buat setiap kami akan Engkau genapi Tuhan pada waktu-Mu. Terima kasih Bapa, kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar ya Bapa, karena kami tahu penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat berjumpa kembali di ibadah online. Minggu lalu kita bersyukur kita boleh beribadah di gereja kita. Tetapi karena protokol kesehatan yang harus kita patuhi, hari ini kita kembali beribadah secara online. Tapi kami percaya
ini semua tidak akan mengurangi, yaitu kepatuhan kita kepada Tuhan. Kita boleh tetap beribadah secara online, dan kita percaya hadirat Tuhan hadir pada saat ini di rumah saudara-saudara semuanya. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Dan hari ini, saudara-saudara, sampai minggu berikutnya kita masih beribadah online, sampai nanti kami akan mengumumkan kembali kapan kita bisa beribadah di gereja. Hari ini puji Tuhan, kita bisa membawa persembahan diakonia untuk rekan-rekan kita yang membutuhkan. Minggu depan kita siapkan komitmen kita, yaitu memberikan untuk pembangunan. Saudara-saudara bisa memberikan secara lewat BCA yang sudah tercantum di layar, atau saudara kirim ke sekretariat. Nah, mari kita berdoa dan kita mulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang tetap menyertai kami apapun keadaan kami. Dan hari ini kalau kami Engkau izinkan kembali beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap percaya Engkau tetap memelihara kami, Engkau tetap menyertai kami. Kalau hari-hari ini ada rekan-rekan kami yang Kau izinkan mendapatkan COVID-19, kami berdoa Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau angkat virus itu Tuhan, dan pulihkan kembali mereka Tuhan. Kami percayakan kepada Engkau di dalam pemulihannya, karena bilur darah-Mu menyembuhkan. Pada hari ini Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu yang rindu akan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau urapi hamba-Mu Bapak Giono Suleman. Apa yang disampaikan adalah merupakan isi hati-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilahkan hambanya Bapak Pendeta Giono Suleman. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Betani Kediri yang saya kasihi. Hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2020, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah siap, saya undang untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kemurahan Tuhan, buat kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan, belajar kebenaran firman-Mu. Dan kami sangat percaya lewat firman-Mu kami akan dapat kekuatan yang baru, dapat harapan yang baru, memiliki semangat yang baru. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, jemaat-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi berkat yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi buat semua saudara dimanapun saudara berada, baik saudara yang berada di rumah maupun saudara berada mungkin ada di tempat keluarga saudara pagi hari ini. Siapapun Anda yang mendengar firman Tuhan, saya percaya minggu hari ini saudara semua akan diberkati luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-5. Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-5, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia,
ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ulang pembacaan firman Tuhan supaya saudara lebih dapat mengingat di dalam Injil Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang tidak dapat memprediksi apa yang terjadi di depan kita. Sekali lagi saya ulang karena ini bagian yang sangat penting, bahwa semua orang tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di depan. Jangankan untuk 1 tahun ke depan, jangankan 1 bulan ke depan, saya katakan bahkan 1 jam ke depan saja tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa melangkah di tahun 2020 ini, kita pun juga tidak ada yang tahu bahwa ternyata di awal tahun ini 2020 terjadi sebuah kejadian yang tidak terduga-duga. Kita semua sudah tahu semua di sini di mana COVID-19 terjadi melanda Indonesia. Pada tahun 2019, mungkin pertengahan atau mungkin menjelang akhir 2019, ada banyak orang merencanakan segala sesuatu untuk kehidupannya ke depan guna melangkah tahun 2020 ini. Namun semuanya menjadi berantakan sebab COVID-19 ternyata terjadi. Diawali pada bulan Maret hingga hari ini. Saya pun merasakan bahwa semua yang saya rencanakan telah berantakan. Semua yang saya atur untuk bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, dan seterusnya, semua menjadi kacau balau. Ini sebagai tanda bahwa kita semua adalah pribadi yang terbatas. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Saudara yang saya kasihi, ada seorang teman saya di gereja. Suatu hari, ini teman wanita, satu pelayanan dengan saya di gereja. Suatu hari dia keluar rumah bersama anaknya yang masih umur kurang lebih 10-12 tahun. Dia keluar naik sepeda motor, dan di tengah perjalanan mengalami hal-hal yang tidak terduga. Di tengah jalan tasnya ditarik oleh penjamret, lalu dia terjatuh. Akibat dari terjatuh itu banyak luka-luka di tubuhnya, bahkan di wajahnya, termasuk anaknya yang dibonceng pun mengalami luka-luka. Selain dia terluka, anaknya terluka, sepeda motornya mengalami kerusakan, juga tasnya yang berisi ada handphone, ada uang dan sebagainya, akhirnya juga raib diambil oleh penjamret. Nah, dari sinilah timbullah sebuah penyesalan di dalam hatinya. Dia berpikir seandainya dia tidak keluar rumah, mungkin semua ini tidak terjadi. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan buat kita tentang ranting.
ranting yang melekat kepada pohon. Ini satu pembelajaran yang mungkin sudah banyak sekali kita dengar, namun biarlah pagi hari ini sekali lagi kita belajar, ada sesuatu yang baru yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Saya dan saudara adalah ranting, dan Tuhan menghendaki ranting ini selalu melekat kepada pohonnya. Tuhan menghendaki setiap ranting yang melekat kepada pohon ini, dia akan mengalami kehidupan yang baik. Ranting ini akan terpelihara dengan baik. Ranting ini bahkan akan subur dan terus berbuah dan berbuah dan berbuah. Tuhan berharap melalui perumpamaan ranting dan pohon ini, Tuhan berharap supaya saya dan saudara selalu melekat dengan pohon ini. Tuhan menghendaki supaya setiap kita, setiap hari senantiasa terus melekat kepada pohon. Artinya bahwa saya dan saudara sebagai milik Kristus, sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan, Tuhan menghendaki saya dan saudara untuk terus atau senantiasa melekat kepada pohon. Kehendak Tuhan ialah dengan kita melekat kepada pohon inilah hidup saya, hidup saudara setiap hari terpelihara dengan baik. Saya dan saudara tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Maka daripada itu Tuhan mengajarkan kalau saya dan saudara melekat kepada Tuhan setiap hari senantiasa seumur hidup kita, maka hidup kita akan menjadi baik-baik saja. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu pembelajaran buat kita semua. Pada saat saya membaca kembali ayat ini, bahkan berulang-ulang saya kembali belajar, membaca lagi dan membaca lagi. Akhirnya saya merasa bahwa pada pagi hari ini sungguh luar biasa. Tuhan mengingatkan saya, mungkin hari-hari yang lalu saya tidak senantiasa melekat kepada Tuhan. Seberapa banyak orang itu berusaha datang kepada Tuhan hanya pada saat dia membutuhkan Tuhan, membutuhkan pertolongannya. Seberapa banyak orang yang sakit datang kepada Tuhan, meratap-meratap, menangis, mengharapkan Tuhan. Pada saat dia mengalami krisis keuangan, dia berdatang kepada Tuhan. Pada saat masalah-masalah terjadi dalam kehidupannya, dia datang kepada Tuhan. Namun di saat semua telah dibebaskan oleh Tuhan, seberapa banyak orang telah meninggalkan Tuhan. Ini Tuhan tidak mau. Tuhan menghendaki setiap kita terus melekat kepada Dia. Tuhan ingin supaya saya dan saudara senantiasa bergantung kepada Tuhan. Amin. Siap bergantung kepada Tuhan, siap melekat kepada Tuhan. Ini Tuhan mau. Tuhan merindukan ini. Makanya disampaikan melalui firman-Nya, kita ini adalah ranting dan Tuhan adalah pohon. Kita belajar terus melekat, senantiasa melekat kepada Tuhan. Kita mau belajar setiap hari, bergantung hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa setiap orang yang melekat kepada Tuhan, dia akan menikmati begitu banyak janji-janji daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka daripada itu hari ini, pagi ini kita diingatkan kembali, Tuhan itu rindu memelihara hidup kita. Setiap hari Tuhan rindu memberkati saya dan saudara.
Yesus Kristus menghendaki saya dan saudara hidup di dalam kecukupan, bahkan kelimpahan, bahkan kemakmuran. Tidak ada satu hari pun di mana Tuhan menghendaki saya dan saudara hidup dalam kesengsaraan. Termasuk pada hari ini, di tengah-tengah terjadinya COVID-19, di mana semua orang mayoritas merasakan kehidupan penuh dengan penderitaan, dengan kesengsaraan, dengan ketakutan. Dan Tuhan tidak menghendaki ini, makanya disampaikan kepada saya dan saudara pagi hari ini, seperti ranting yang melekat kepada pohonnya. Tuhan menghendaki setiap hari kita bergantung kepada Dia. Kenapa kita harus bergantung kepada Dia? Kenapa kita setiap hari harus bergantung kepada Tuhan? Sebab saya dan saudara tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. 1 jam lagi, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, apalagi 1 tahun ke depan. Kita semua tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu hari depan kita, hari esok itu akan terjadi apa dalam kehidupan kita. Maka daripada itu Tuhan mengajar kepada saya dan saudara, marilah kita belajar untuk terus bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat tahu apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, Tuhan itu maha tahu. Amin. Amin saudara. Kita belajar kembali firman Tuhan. Mari kita membaca di dalam kitab Bilangan pasal 23 ayatnya yang ke-19. Kitab Bilangan pasal 23 ayatnya yang ke-19, demikian firman Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu pertanyaan. Marilah kita renungkan bersama-sama sebelum kita menjawab ini. Firman Tuhan menanyakan buat saya dan saudara, masakan ia berfirman, masakan Allah berfirman dan tidak melakukannya, atau Allah berbicara dan tidak menepatinya? Adakah di antara saudara yang berani mengatakan pada pagi hari ini, ya, Allah berfirman, mungkin saja dia tidak melakukannya? Atau mungkin saudara berani berkata, ya, Allah berkata-kata, mungkin saja dia tidak melakukannya? Saya yakin tidak seorang pun jemaat yang percaya kepada Tuhan yang hari ini berani berkata demikian. Kita semua yakin bahwa setiap firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan itu dapat kita andalkan, dapat kita pegang. Semua yang Tuhan katakan, yang Dia firmankan, semua terjadi. Semua yang Dia janjikan dapat kita nikmati, dapat kita andalkan. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19 ini, bila ini menjadi peneguhan buat saya dan saudara, bahwa tidak mungkin Allah itu berdusta, tidak mungkin Allah itu tidak menepati segala yang difirmankannya. Maka daripada itu, pagi hari ini Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara, Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan hari esok kita. Allah tahu, dan Allah itu telah menyediakan segalanya buat kehidupan saya, kehidupan saudara. Mungkin saudara teringat bahwa saya pernah mengajarkan kepada saudara di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-3. Kitab Efesus 1 ayat 3 mengingat kembali sebuah pengajaran yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita
segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kembali kepada firman Tuhan yang mengajarkan, Tuhan menghendaki setiap hari saya dan saudara hidup bergantung kepada Tuhan. Tuhan menghendaki saya dan saudara setiap hari melekat dan berharap kepada Dia, bukan kepada yang lain. Ini penting dan saya akan ulang kembali buat saudara. Kehendak Tuhan di dalam Yohanes 15 tadi ayat 5 adalah saya dan saudara itu terus bergantung. Setiap hari saya dan saudara melekat kepada Tuhan. Setiap hari kita berpengharapan terus hanya kepada Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika saya bergantung kepada Tuhan, saudara bergantung kepada Tuhan, Tuhan menjamin di dalam perumpamaan ini supaya hidup saya dan saudara terpelihara, hidup saudara baik-baik, apalagi di tengah-tengah keadaan saat ini. Dan Tuhan meneguhkan lewat firman-Nya di dalam bilangan, kitab bilangan, Allah itu tidak berdusta. Sekali Dia berfirman, Dia selalu menepati apa yang Dia katakan buat saya dan buat saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan telah menyediakan segala kebutuhan kita. Tuhan Allah yang Maha Tahu. Saya dan saudara tidak tahu hari esok kita. Saya dan saudara tidak tahu di depan akan terjadi apa. Oleh sebab Allah itu Maha Tahu, makanya di dalam Efesus 1 ayat 3, Tuhan itu telah menyediakan segala kebutuhan kita. Apapun itu yang kita butuhkan, Tuhan sudah menyediakan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu rindu, Tuhan itu ingin terus kita itu percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Saudara sekalian, ternyata tidak semua orang itu berani bergantung kepada Tuhan. Tidak semua orang itu berani untuk terus melekat kepada Tuhan. Bagaimana saya dan saudara supaya memiliki keberanian untuk melekat kepada Tuhan? Bagaimana saya dan saudara supaya setiap hari berani terus bergantung kepada Tuhan? Ini dibutuhkan yang namanya percaya. Ini dibutuhkan yang namanya keberanian untuk percaya. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang tahu mengenai apa yang tertulis di dalam bilangan, kitab bilangan tadi, pasal 23 ayat 19. Allah tidak mungkin berdusta, bukan? Sekali Allah berfirman, Allah pasti akan melakukannya, bukan? Semua orang berkata, ya, saya yakin apa yang dikatakan firman Tuhan, Allah tidak mungkin berdusta. Tetapi banyak orang tidak percaya. Buktinya apa saya bisa katakan demikian? Di tengah-tengah keadaan sekarang ini, di mana semua serba kacau balau, ngomong soal pekerjaan sekarang sangat sulit untuk mencari penghasilan, tidak semudah tahun-tahun yang lalu. Masalah kesehatan terancam. Kalau kondisi ekonomi sudah begitu mempengaruhi kehidupan kita, maka berdampak dalam kehidupan keluarga juga. Mulai di dalam keluarga tidak ada keharmonisan. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi dengan masalah-masalah yang muncul ini?
Saya dan saudara sebagai orang yang mungkin tahun lalu sebelum COVID terjadi ini, kita setiap minggu berada di gereja, setiap ibadah kita ada di gereja, mungkin doa malam kita ada di gereja mengikuti doa malam atau ibadah yang lain. Tetapi pada saat terjadi COVID-19 ini, saat semuanya kacau balau ini, saat semuanya ini terjadi begitu tidak terduga-duga, maka seberapa banyak di antara kita yang mulai frustasi, seberapa banyak di antara kita mulai stres. Kalau sudah frustasi, sudah mulai stres, apa yang terjadi? Marah, kemarahan, mudah tersulut, mudah emosi. Ini sebagai pertanda bahwa saya dan saudara hidup tidak di dalam kepercayaan yang baik. Tadi saya katakan bahwa untuk kita bisa melekat kepada Tuhan, untuk saya dan saudara bisa terus bergantung senantiasa kepada Tuhan, dibutuhkan kepercayaan. Butuh kepercayaan. Jika saya dan saudara tidak percaya, pasti kita tidak akan berani, kita pasti tidak akan melakukan apa yang Tuhan katakan. Kita harus belajar mulai hari ini, mulai pagi ini, sejak saudara mendengar pengajaran ini, mulailah miliki keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Jika saya dan saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka di tengah keadaan hari-hari ini, saya dan saudara akan tetap hidup di dalam ketenangan, kedamaian, penuh sukacita, penuh dengan ketentraman. Saya pribadi dalam hidup di tengah-tengah keluarga hari-hari ini, pada waktu orang bertanya kepada saya, "Pak, bagaimana bisnis Bapak hari-hari ini?" Saya katakan, bisnis saya lancar-lancar, baik-baik, tidak ada masalah. "Oh iya, benar Pak, semua lagi kacau." Saya katakan, "Iya, saya tahu semua lagi kacau, tetapi pekerjaan saya tidak mengalami kekacauan. Kenapa? Sebab saya tahu Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang saya perlukan. Dan penyediaan ini bukan hanya untuk saya, semua saudara pendengar, Allah juga menyediakan bagi saudara." Ini dibutuhkan percaya. Suatu hari anak saya minta dibelikan handphone. Ya, waktu itu masih berumur ya SMP, ya kelas SMP, belum terlalu dewasa, saya katakan remaja. Waktu anak saya ingin handphone, mau punya HP, ingin sekali, dia cerita teman-temannya semua sudah punya handphone. Lalu dia minta kepada saya untuk dibelikan handphone. Lalu saya bilang kepada anak saya, "Ya, nanti awal bulan Papa belikan handphone." Untuk menuju ke awal bulan masih dibutuhkan kurang lebih 3 minggu. Pada waktu saya berkata kepada anak saya langsung berkata, "Yes." Anak saya langsung meloncat-loncat. Anak saya langsung wajahnya begitu sukacita, sumringah sekali. Lalu di sekolah dia mulai cerita kepada teman-temannya, "Aku mau dibelikan HP papaku. HP-nya canggih, HP-nya banyak fasilitasnya, bisa dipakai ini, bisa dipakai itu. Wow, aku senang, HP-mu pasti kalah dengan HP-ku nanti." Saudara, anak saya bercerita-cerita kemana-mana selama 3 minggu menuju awal bulan.
padahal HP-nya belum di tangannya. HP-nya belum saya belikan, tetapi dia cerita sama teman-temannya. Dia sampaikan dia sudah punya HP, nanti bulan depan dia sudah punya HP. Dia bisa chatting, dia bisa kapanpun untuk ngomong dengan teman-temannya. Ini satu contoh buat saudara. Inilah contoh sebagai orang yang percaya. Anak saya percaya dengan apa yang saya katakan. Waktu dia minta, saya bilang, iya, nanti awal bulan Papa belikan. Dia percaya. Sejak itu dia terus penuh sukacita. Dia terus wajahnya itu dipenuhi dengan senyum-senyum, sumringah setiap hari. Bahkan dia cerita sama adiknya, Koko mimpi lo sudah dapat HP lo. Sekali lagi mau saya katakan, HP-nya belum di tangan. Inilah yang mau saya ajarkan kepada saudara. Dibutuhkan percaya. Semua orang punya iman, mengharapkan segala sesuatu yang tidak kelihatan. Iman saudara mengharapkan yang belum tampak. Ini dibutuhkan percaya. Demikianlah saudara, hari ini Tuhan mengajarkan buat saudara, marilah bergantung kepada Tuhan. Melekatlah senantiasa kepada Tuhan, setiap hari kepada Tuhan. Dan yakinlah, Tuhan telah menyediakan apa yang saudara butuhkan di depan saudara. Sebab saya dan saudara tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Kita hari ini mau mulai belajar memiliki keberanian untuk percaya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mau belajar percaya? Saya yakin jika saudara mulai sekarang membangun diri saudara untuk mulai percaya dengan firman Tuhan, percaya dengan janji Tuhan, percaya dengan apa yang Tuhan perkatakan, maka selesai saudara mendengar khotbah ini, saudara pasti kembali hidup dalam sukacita yang luar biasa. Mungkin saudara dalam pergumulan hari ini, mungkin ada yang mengalami PHK, diberhentikan dari pekerjaan. Mungkin ada yang mengalami hari ini kurang sehat. Mungkin ada pergumulan yang lain di tengah-tengah keluarga saudara. Saudara sedang krisis dengan keuangan. Kembalilah kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan telah menyediakan semua yang saudara butuhkan di depan saudara. Jika saudara berani percaya dengan apa yang Tuhan katakan, maka saudara pasti kembali penuh dengan sukacita. Hari ini saudara bisa senyum-senyum kembali, saudara bisa sumringah kembali, saudara bisa semangat kembali. Dan saya yakin apa yang Tuhan perkatakan kembali, mari. Tuhan berbicara, Tuhan berfirman, Dia pasti tidak akan berdusta. Mari orang percaya berkata, amin. Amin. Terima kasih. Inilah pengajaran buat saudara sekalian, bila menjadi berkat buat kita semua. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap setia. Mari kita tetap pelihara kehidupan kita dengan Tuhan sampai ke garis akhir. Hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Biarlah melalui perjamuan ini kita makin dikuatkan oleh Tuhan. Kita yang sakit disembuhkan. Kita yang mempunyai beban berat diberikan kelegaan. Mari kita angkat satu pujian terlebih dahulu. Pujian dari hatiku.
penuh mengasihi-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat dimanapun berada, semuanya sudah mempersiapkan roti dan anggur. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing untuk masuk di dalam perjamuan. Ayat yang saya dapat untuk jemaat yaitu terdapat di dalam Bilangan 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, karena itu mari kita tetap kuat bersama dengan Dia, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya memberikan damai sejahtera. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing untuk menghadap kepada Tuhan. Kita angkat roti di atas kepala kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk masuk di dalam perjamuan-Mu, Tuhan. Karena Engkau yang telah berkorban untuk kami di atas kayu salib, dan melalui tubuh dan darah ini kami percaya, Tuhan, kami makin dekat dengan Engkau. Kami mau melekat dengan Engkau, Tuhan, dan kami mau Engkau kuatkan, ya Tuhan. Kami percayakan, Tuhan, perjamuan pada hari ini di dalam urapan-Mu. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah sambil mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur ini, kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah sambil mengucap syukur. Haleluya. Mari sembah Dia, agungkan Dia, karena Dia adalah Allah yang patut kita
tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah melawat kami. Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami. Kami yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Kami yang mempunyai beban berat Engkau beri kelegaan. Terima kasih Tuhan lawatan. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti biasa, pada minggu ketiga kita akan mempersembahkan, yaitu persembahan pembangunan, di mana kerinduan kita untuk membangun satu gereja. Nah, mari hari ini kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan yang luar biasa. Kami boleh beribadah meskipun kami harus di rumah kami masing-masing. Kami boleh merasakan lawatan-Mu mulai dari pujian, penyembahan, dan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kekuatan kepada kami. Engkau selalu memberikan arahan kepada kami, dan biarlah melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan, kami Engkau ingatkan untuk lebih dekat dengan Engkau. Kami boleh lebih kuat bersama dengan Engkau. Kami mau Tuhan meresponi apa yang menjadi rencana-Mu, karena Engkau telah mengajarkan kepada kami, yaitu ketaatan. Biarlah apa yang Engkau kehendaki, biarlah kami boleh melakukan. Bukan kami hanya pandai mendengar, tapi kami mau merespon firman-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami hari ini boleh mempersembahkan persembahan diakonia. Engkau mengingatkan kepada kami boleh tetap taat untuk setia menabur, terutama bagi rekan-rekan kami yang membutuhkan. Tuhan, kembalikan dengan berlipat kali ganda bagi jemaat-Mu yang selalu setia mempersembahkan untuk diakonia. Pada hari ini Tuhan, kami rindu Engkau secara pribadi memberkati kami. Pakai tangan hamba-Mu sebagai saluran berkat dari Engkau. Mari saudara-saudaraku, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan memberkati engkau di dalam pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau di dalam keluargamu. Tuhan memberkati engkau di dalam studimu. Damai sejahtera, sukacita surgawi melimpah atasmu. Dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Tetap semangat, tetap dekat dengan Tuhan.
Haleluya. Amin.